Halo Smart Viewers, terima kasih kalian masih tetap bersama kami di Live Tech. Dan seperti apa yang aku bilang sebelumnya, di sini sudah hadir Bapak Jarod S. Suroso yang merupakan lecturer di Binus University dalam program MM Sistem Informasi. Langsung aja kita coba berdiskusi dengan Bapak Jarod sendiri. Halo Pak Jarod, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Mas Jonathan ya. Terima kasih Pak sudah mau menyempatkan waktunya untuk bagi ilmu kepada kita semua pada hari ini. Baik. Baik Pak, untuk memulai diskusi kita pada hari ini nih Pak, penelitian Bapak yang tentang competitive intelligence itu boleh nggak Pak diceritakan ke kita semua yang ada di sini, competitive intelligence itu sebenarnya apa dan kalau di masyarakat itu peran dan manfaatnya itu bagaimana sih Pak? Baik, terima kasih ya. Mungkin istilah competitive intelligence atau disingkat sebagai CI di Indonesia mungkin belum terlalu populer ya. Mungkin kalau saya bisa garis bawahi lagi bahwa mungkin di kita orang banyak mengenal namanya AI atau AI. Sekarang kan dunia sudah masuk ke revolusi industri 4.0 di mana penggunaan AI atau AI sangat banyak dan juga sangat masif di dunia ini. Selanjutnya orang lebih mengerucut lagi menggunakan AI dalam konteks yang lebih spesifik yaitu pada CI atau competitive intelligence. Competitive intelligence artinya penggunaan AI atau artificial intelligence untuk digunakan dalam rangka peningkatan competitiveness ataupun tingkat daya saing dari suatu satu entity atau suatu individu ataupun perusahaan ataupun juga komunitas lainnya. Itu adalah secara garis besar definisi daripada CI atau competitive intelligence yang kita kenal sekarang. Dan juga kalau dari informasinya nih Pak, competitive intelligence itu juga udah bisa diterapkan ke aplikasi ya Pak? Dan Bapak sendiri juga udah mengembangkannya. Nah, boleh gak Pak diceritakan aplikasi yang Bapak ciptakan itu tuh seperti apa sih? Ya, sekarang pada dunia industri 4.0 kita menggunakan CI itu dalam menggunakan teknologi yang terbaru yaitu menggunakan konsep machine learning di mana kita lihat dulu bagaimana behavior-nya, kita lihat juga kita berikan training ya. Pada akhirnya machine learning kan memberikan pelajaran, kita buat sistem kecerdasan di suatu sistem aplikasi kita yang bisa melihat behavior maupun perilaku daripada suatu entity yang kita teliti ya, sehingga nanti kita bisa melihat, kita bisa ciptakan satu kecerdasan buatan yang bisa kita terapkan pada peningkatan competitiveness di entity yang kita teliti itu secara umum adalah penggunaan CI dengan menggunakan proses prinsip-prinsip machine learning yang kita terapkan di disiplin AI secara umum. Begitu, Mas Jonathan. Baik, menarik sekali nih Pak. Kalau tentang tools dari competitive intelligence ini itu kan dia seperti menarik informasi dan juga bisa mengolahnya ya Pak. Kalau tentang dunia pendidikan nih Pak, bisa nggak sih kira-kira tools dari competitive intelligence ini tuh digunakan untuk mengevaluasi atau mengadres permasalahan yang ada di dunia pendidikan sekarang ini? Di sini pada prinsipnya kita gunakan bagaimana CI itu bisa meningkatkan kalau kemarin statusnya pada status Binus University ya, bagaimana cara kita meningkatkan competitiveness Binus seperti pada saat kita akan melakukan satu goals mencapai satu titik yaitu World Class University ya. Di paper itu saya jelaskan katakanlah untuk mencapai World Class University dalam kategori misalnya kita membuat satu target misalnya menggunakan Google Metrics ya, kita lihat Google Metrics itu indikatornya itu supaya bagus bagaimana, poin-poinnya apa indikator kita cari itu, lalu kita lihat indikator itu di kompetitor kita bagaimana, jadi kita lihat satu analisis di kompetitor yang kita akan pelajari ya. Setelah itu kita juga secara internal di tempat kita bagaimana nih tingkat daya saingnya. Nah dari situ kita buat semacam tools AI yang kita bisa terapkan untuk melihat setiap indikator yang ada di Google Metrics seperti itu. Kalau sekarang katakanlah Binus lebih konsen ke PS misalnya, untuk mencapai PS rank yang baik kita akan lihat indikator yang dipakai pada PS rank itu seperti apa. Nah, kita lihat, kita pelajari. Kita lihat di internal kita bagaimana indikator itu di internal kita dan juga bagaimana di kompetitor kita.
sehingga kita bisa membuat satu strategi supaya kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dibandingkan kompetitor kita. Itu mungkin kira-kira beberapa solusi yang kita bisa terapkan, solusi CI pada bidang higher education khususnya di pendidikan tinggi. Terutama pada kasus ini yang kemarin saya buat papernya untuk Universitas di Malaysia adalah untuk di BINUS University. Baik. Lebih begitu, Mas Nathan. Untuk dari informasi nih Pak yang diambil oleh tools-nya tersebut tuh masih ada proses cross-check lagi nggak sih Pak? Supaya dari informasi tersebut tuh kita bisa konfirmasi apakah solusi yang didapat itu yang dihasilkan dari alat tersebut tuh applicable atau tidak gitu Pak secara praktek. Baik, nah untuk itulah kita perlu melakukan cross-check. Cross-check itu perlu dilakukan di dalam internal, di domain kita dan juga di eksternal, yaitu di tempat kompetitor kita. Artinya kita melihat kompetitor kita lihat keadaan kondisi kompetitor itu dengan cara yang bersih, dengan cara yang legal. Ya, kalau misalnya melihat kompetitor kita baik di bidang apanya, ya kita legal, kita lihat misalnya di websitenya, kita lihat di memang publikasi yang mereka punya ataupun dari beberapa media sosial yang mereka punya, kita lihat mereka kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Itulah ilmu putih. Nah itulah sejauh mana kita bisa melakukan cross check, itulah akan melihat seberapa besar atau seberapa tepat arah pengembangan kemampuan peningkatan kompetitif kita terhadap kompetitor kita. Itulah perlu dilakukan cross check baik terhadap internal maupun juga secara eksternal kita. Demikian. Ya. Untuk tingkat keefektivitasan nih Pak, seberapa besar sih untuk persenan dari tingkat keefektivitasan tools tersebut? Memang untuk merancang satu aplikasi atau tools tertentu itu mungkin akan sangat sulit untuk mendapatkan nilai efektivitas yang mencapai 100%. Ya. Tidak 100%, tapi dengan semakin baiknya tools yang kita kembangkan, terutama kalau di dunia ini kita sudah membuat beberapa aplikasi yang menggunakan machine learning, kita buat juga beberapa algoritma yang bisa melihat kondisi di dalam dan juga eksternal yang lebih baik, ini tentu saja akan mendekati kesempurnaan. Jadi pasti akan mendekati angka 100% dari segi efektivitasnya, ya. Kalau kita lihat misalnya pengukuran kompetitiveness di bidang tadi ya, bidang pendidikan tinggi higher education, katakanlah BINUS sekarang sedang berusaha untuk mencapai QS yang lebih tinggi lagi. Kalau kemarin baru nomor 7 mungkin ya. Kita bisa mencapai nomor 4 atau nomor 3 terbaik secara nasional ya, dengan lebih meningkatkan strategi pendekatan daripada indikator-indikator yang ada di QS itu, sehingga kita bisa mencapai hasil yang akan lebih maksimal mendekati 100%. Itu langkah itulah yang perlu kita tingkatkan. Semakin baik pendekatan yang kita lakukan, itu akan semakin besar tingkat efektivitasnya. Begitu, Mas. Baik, Pak. Kalau untuk kedepannya nih, Pak, apa sih yang Bapak dan juga tim ingin kembangkan lebih lanjut mengenai tools dan juga aplikasi dari competitive intelligence ini sendiri? Ya, saya pikir sudah waktunya Indonesia juga punya tim CI yang bisa menganalisis bagaimana supaya Indonesia itu bisa bersaing dengan negara lainnya di dunia, ya, terutama katakanlah di kawasan Asia Tenggara ataupun Asia secara umum ya. Lebih jauh lagi bagaimana Asia bisa berkompetisi terhadap Eropa dan juga Amerika Serikat. Karena sekarang kan dunia sudah global ya. Nah ini sebetulnya dunia Asia ini sangat luas ya, di mana nanti pendekatan kompetitif sangat diperlukan ya. Jadi sementara ini kemarin alumni CI itu di Indonesia tidak terlalu banyak ya. Saya sebut saja, misalnya di ITS ada namanya Profesor Budi Subakti Waluyo, itu adalah guru besar ITS yang memang mendalami bidang competitive intelligence. Lalu di Sumatera di USU ada namanya Profesor Prof. Sri itu juga mengembangkan CI untuk peningkatan competitiveness dari daerah di Sumatera ya. Dan mungkin saya sebagai salah satu pakar yang dulu tim daripada Profesor Hang itu juga saat ini sedang berusaha untuk menjadi guru besar di bidang CI juga. Ini dalam proses, saya mohon doanya supaya ini segera
Amin, amin Pak. Begitu kurang lebih cerita tentang pengembangan CI ke depannya. Baik Pak, jadi harapannya semoga juga aplikasinya bisa terus dikembangkan agar bisa membantu masyarakat dalam negeri juga ya Pak. Terima kasih sekali Pak Jarot. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah mau nyempatkan waktunya untuk bersama kita pada hari ini. Baik. Sukses Terima kasih, selalu Pak. Ya, smart viewers, jadi itulah diskusi kita pada hari ini dengan Pak Jarot. Jangan beranjak terlebih dahulu karena Live Tech sesaat lagi akan kembali dengan review dari satu produk yang pastinya sangat menarik untuk kalian saksikan. Tetaplah bersama kami hanya di Live Tech.